Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video materi pembelajaran sejarah kelas 12 MIPA 1 mengenai sejarah disintegrasi bangsa, yaitu pemberontakan DITII di Jawa Tengah bersama kami, Mimi Mardiapane, Diana Lestari Lubis. Saya Adrian Hatami Rambe. Saya Makmur Nasution. Saya Septi Primawati. Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII adalah sebuah gerakan pemberontakan yang bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Pemberontakan DITII pertama kali terjadi di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949. Setelah itu, aksi pemberontakan ini terus meluas sampai ke wilayah-wilayah lain, salah satunya yaitu Jawa Tengah. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah terjadi sekitar tahun 1949 sampai 1950, dipimpin oleh Amir Fattah, yang memiliki alasan yang kurang lebih sama seperti di Jawa Barat. Amir Fattah dan masyarakat lainnya melakukan pemberontakan karena merasa Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngajar Ngabuburit Sejarah Yuk. Hayu. Nah, pada kesempatan kali ini guys, kembali dengan saya host kece kita, Kakak Medi Mardiapane, dan kita kedatangan tamu istimewa yaitu Kakak Ninda Suryani dan Abang Musbar Suryadi guys. Apa kabar nih buat Bang Musbar sendiri? Ya, kabar baik. Alhamdulillah ya. Buat Kak Ninda? Ya, alhamdulillah baik. Nah, amin guys. Mudah-mudahan memang beneran baik ya. Nah, pada kali ini kita akan mengangkat tema sambutan rakyat Indonesia pada saat pasca proklamasi guys. Nah, jadi tidak tema kita teman-teman. Nah, gini nih, seperti yang kita ketahui ya Kak, Indonesia kan dijajah selama 3 abad lebih oleh Belanda. Setelah itu dijajah kembali oleh Jepang selama 3 tahun. Dan pada saat itu rakyat Indonesia sangat-sangat menderita. Dan memang puncak perjuangannya pada saat itu diingin-inginkan oleh rakyat Indonesia cuman kemerdekaan atas rakyat Indonesia. Dan pada akhirnya 17 Agustus 1945 seperti yang kita ketahui ya Kak, akhirnya proklamasi dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, ini nih yang menarik Kak. Jadi bagaimana sih antusiasme rakyat Indonesia pada saat itu ketika mendengar berita tentang kemerdekaan Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan oleh Kakak Ninda. Ya, tentunya pada saat kemerdekaan Republik Indonesia tersebar ke berbagai wilayah melalui radio, surat kabar, dan pamflet. Tentunya reaksi pada saat itu sangat antusias ya Kak. Rakyat saat itu sangat bahagia atas yang membelenggunya selama ini. Ya. Yaitu menyambutnya dengan berbagai tindakan heroik demi kedaulatan bangsa Indonesia di Indonesia Kak. Nah, antusias bahagia dong pastinya ya guys ya, karena kan akhirnya kita bebas nih dari belenggu penderitaan di atas tangan kita sendiri ya guys ya. Terus nih Kak Musbar dan Kak Ninda, kira-kira temuan atau peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pasca proklamasi ini? Kira-kira Bang Musbar bisa dijelaskan? Oh iya, pada saat itu terjadi peristiwa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarena Hasibuan dari kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 1 Ongkala Barat akan membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia. Pertanyaan yang pertama, bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia?
waktu dan tempat asalnya. Pertanyaan ini memuat 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah Islam yang masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat pada abad 13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Pendapat yang kedua dari Husain Jajaningrat mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran yang sekarang. Pendapat yang ketiga dari Buya Hamka mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya yaitu Arab atau Mesir. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Uraikan secara singkat mengenai Kerajaan Samudra Pasai yang terdapat di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai yang terdapat di Indonesia diperkirakan tumbuh dan berkembang antara tahun 1270 sampai 1275.